Selamat hari Sabat, saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Senang sekali di Sabat Tuhan yang suci dan diberkati ini, saya diberikan kesempatan oleh pendeta, ketua-ketua jemaat, bahkan anggota gereja di jemaat Life House International SDA Church di Colorado untuk membawakan kabaran firman Tuhan di Sabat Tuhan yang suci dan diberkati ini. Saya kasih sedikit background kenapa kami berada di sini. Kami adalah salah satu utusan dari delegasi Indonesia Timur untuk menghadiri rapat General Conference di San Luis bersama dengan Pak Guru Pak Dani Lasut. Sebenarnya kami bukan menjadi utusan, tetapi ada banyak yang tidak dapat visa. Jadi ada banyak ketua-ketua daerah, anggota awam dan lain-lain yang tidak memperoleh visa, sehingga kami kemudian menggantikan mereka karena sudah di daftar dan sudah dibayar itu kegiatan di GC Session, hotel, makan dan lain-lain sebagainya, jadi harus diisi. Oleh sebabnya ada beberapa di antara kami yang menggantikan utusan resmi yang tidak mendapatkan visa. Itu sebabnya kami berada di Amerika dalam rangka menghadiri rapat besar Gereja Advent Sedunia yang ke-62 di San Luis. Rencana kami hari Senin akan kembali ke Indonesia dan melakukan tugas-tugas terakhir karena kami dipercayakan sementara di akhir pelayanan ini di Rumah Sakit Advent Manado. Oke, baik saudara-saudara sekalian, judul khotbah pada Sabat ini saya ambil ini pelajaran dari seorang hamba yang setia. Pelajaran dari seorang hamba yang setia. Lebih khusus, saudara lihat ini, Eliezer. Contoh dari seorang hamba yang setia. Ayat tema khotbah sudah dibacakan tadi, Pendeta Kortes sudah baca. Diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-24, ayat 26 dan 27 mengatakan sebagai berikut. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku. Saudara-saudara sekalian, saya mau kasih refleksi sedikit. Keluarga Abraham waktu itu dengan kita sekarang ini. Saudara perhatikan ya. Abraham ayah, melambangkan ayah. Sedangkan Ishak anak. Ribka ibu. Aram itu dunia ini. Dan Eliezer adalah orang Kristen. Jadi yang saudara perhatikan yang sebelah sini. Peran dan tanggung jawab saudara dan saya di dunia ini, baik sebagai seorang ayah, sebagai anak, sebagai ibu, dan dunia ini di mana kita berada, dan Eliezer itu adalah seorang Kristen. Baik, kita lihat poin-poin ini. Kejadian 24 ayat 1 mengatakan begini. Adapun Abraham telah tua dan lanjut serta diberkati Tuhan di dalam segala hal. Kalau saudara perhatikan, Abraham adalah seorang yang sangat kaya. Diberkati Tuhan di dalam segala hal, namun dia sudah tua. Namun yang menarik di sini saudara-saudara sekalian, dia tidak punya anak. Dia tidak punya anak. Itulah sebabnya di dalam ayat yang kedua dia berkata, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya.
Abraham memanggil hambanya dan memberikan tanggung jawab yang besar kepada hambanya ini di dalam poin yang sangat penting dalam kehidupan Abraham. Namun saudara-saudara sekalian, sebelum kita lanjut, di sini dikatakan Eliezer adalah hamba tertua Abraham. Di zaman dahulu hamba itu tidak ada budak, ya. Kalau hamba itu budak, tidak ada sesuatu yang harus dia pertahankan. Mereka tidak punya nilai apa-apa, bisa dijual kapan saja oleh tuannya, dan segala milik dari hamba ini adalah milik tuan. Tidak ada yang dia dapat pertahankan, semua adalah milik tuannya. Lalu saudara perhatikan, seorang hamba tidak ada komplain. Tidak punya komplain apa-apa kepada tuannya. Apa saja yang tuannya katakan, dia harus apa? Siap, komandan. Langsung lakukan, tidak ada komplain apa-apa. Itulah hamba. Dan Eliezer adalah hamba Abraham. Saudara-saudara sekalian, saya mau berikan dulu pelajaran pertama untuk kita. Saudara dan saya adalah hamba Yesus. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan dan tidak ada yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan. Apapun itu. Jabatan, gelar, harta, atau apa saja. Semuanya adalah milik siapa? Tuhan. Dunia dan segala isinya adalah siapa? Milik Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan di hadapan. Dan saudara lihat, kita masuk kepada cerita selanjutnya. Abraham kemudian memberi tugas kepada Eliezer. Dan tugas ini saya sebut mission impossible. Kenapa? Saudara perhatikan ayatnya ini. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Eliezer, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Jadi apa misi Eliezer? Apa tugas Eliezer? Mencarikan apa? Istri bagi anak Abraham. Siapa yang punya anak laki-laki yang belum menikah di sini? Ada? Ada banyak, ada beberapa. Saya mau tanya, maukah saudara percayakan pembantu di rumah untuk carikan istri bagi anak saudara? Mau atau tidak? Kira-kira bagaimana pendapat saudara? Apakah saudara memberikan tanggung jawab yang besar ini kepada pembantu untuk mendapatkan pasangan hidup yang tepat kepada anak saudara? Mau? Kira Ibu Norma mau begitu? Tolong carikan istri tapi anak ini. Kira-kira bisa atau tidak? Tetapi Alkitab mengatakan Abraham mempercayakan tugas yang sangat penting ini kepada Eliezer, hambanya, untuk mendapatkan istri bagi anaknya Ishak. Saudara-saudara sekalian, saya coba cari tahu kenapa Abraham percayakan Eliezer. Saudara lihat, Ellen G. White mengatakan, kutipan Ellen G. White di dalam buku Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 195 mengatakan begini, Abraham menyerahkan persoalan yang penting ini kepada hambanya yang paling tua, seorang yang berbakti, berpengalaman, dan memiliki pertimbangan yang matang, yang telah lama dan setia bekerja baginya. Ternyata Elias sangat dipercaya, sudah berpengalaman, memiliki pertimbangan yang matang, sehingga Abraham percayakan masalah yang penting ini kepada Eliezer untuk mencarikan istri bagi anaknya Ishak. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Kemudian
Kemana Eliezer pergi untuk mencarikan istri bagi Ishak, anak tuannya ini? Kemana? Ayat 4 mengatakan, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Ayat 10, demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor, tempat kampung halaman Abraham dulu. Rupanya saudara-saudara sekalian, ini budaya Perjanjian Lama untuk mendapatkan pasangan hidup, cari di kampung halaman. Saudara-saudara yang ada di Amerika ini kalau suka dapat pulang Manado cari pasangan kembali di sana. Tapi ini budaya Perjanjian Lama. Eliezer berangkat melakukan misi tuannya ke kota, ke kampung halaman, ke kota Nahor, tempat tinggal Abraham dahulu. Dan menarik, saudara lihat, sebagai, saya kasih refleksi untuk kita sekarang, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, apa misi kita di dunia ini? Eliezer punya misi, dia lakukan itu. Kalau kita, apa misi kita di dunia ini sekarang? KKR, buat gereja baru, membaptis banyak orang, atau mencari posisi aman dan nyaman, atau mencari harta kekayaan di dunia ini. Apa misi kita di dunia ini? Saudara-saudara sekalian, baru-baru di Jail Conference, tadi saya bicara dengan Pendeta Cortes, 40, kurang lebih 40% keanggotaan gereja Advent sedunia ada di Afrika. Banyak sekali. Karena di sana punya 3 divisi. Jadi banyak sekali. Papua New Guinea, sekedar saudara tahu, tahun lalu 2024, mereka membaptis 330.000 jiwa. Papua New Guinea, tetangga Indonesia, 330.000 jiwa. Keanggotaan gereja Advent di seluruh Indonesia saja hanya kurang lebih 200.000 sekarang ini. Tetapi Papua New Guinea tahun lalu 330.000 dibaptis. Luar biasa mereka menjalankan misi Yesus di dunia ini. Kita perlu mengambil contoh saudara-saudara kita di Papua New Guinea, tetangga dengan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saudara lihat, Abraham, Eliezer, ayat 10, saudara lihat, setelah dia diberikan tugas oleh Abraham untuk melakukan misinya ke kota Nahor, ayat 10 mengatakan, kemudian hamba itu mengambil 10 ekor unta dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Dia membawa 10 ekor unta. Kenapa? Saya cari-cari tahu kenapa harus 10 ekor dia bawa. Bukankah banyak itu? Saudara-saudara sekalian, seekor unta ini kalau zaman sekarang itu dibandingkan dengan 1 truk. Karena muatannya. Jadi dia bawa 10 truk dengan pengawal, dengan anggota-anggotanya untuk datang ke kota Nahor. Barangkali untuk memuat pemberian-pemberian dan juga akan membawa pulang pengantin wanita. Saya kurang tahu, tapi Alkitab mengatakan dia membawa 10 ekor onta dan berangkat menuju ke kota Nahor. Ia berangkat dari Hebron, Kanaan menuju Haran Mesopotamia, tempat asal Abraham dulu sebelum Abraham dipanggil. Ada satu poin yang menarik sini saudara perhatikan. Kejadian 15, kalau saudara lihat di Kejadian 15 ayat 2, saudara perhatikan saja ini Eliezer ini, bukan ayat-ayat sebelumnya. Abraham menjawab, ya Allah, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak
dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik. Yang semua ambil itu kata Eliezer orang Damsik. Perjalanan Eliezer hamba Abraham ini dari Hebron menuju ke Mesopotamia, dia harus lewat kampung halamannya, Damsik. Karena dia adalah orang Damsik. Saya kasih contoh ya. Anggaplah Eliezer dan Abraham ini ada di Manado. Dan dia dapat tugas ke Makassar. Supaya saudara tahu dia punya perjalanan. Kebetulan Eliezer ini adalah orang Palu. Jadi untuk melakukan misi besar yang dipercayakan tuannya, dia harus lewat kampung halaman. Saudara perhatikan ini. Eliezer dia berangkat dari Hebron menuju ke Mesopotamia, dia harus melewati kampung halamannya. Saudara perhatikan peta ini. Ini Hebron, ini Mesopotamia. Dia harus lewat di Damsik. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Untuk melakukan misi, kebetulan harus lewat apa? Harus lewat kampung. Ketemu dulu dengan orang tua barangkali. Kangen-kangen dahulu di sana, ya ambil waktu untuk bertemu dengan saudara-saudara keluarga. Itu yang ada, tetapi apakah Eliezer melakukan itu? Tidak saudara-saudara sekalian. Ellen G. White katakan, utusan itu pergi tanpa berlambatan. Dengan membawa 10 ekor unta untuk digunakan oleh pengikut-pengikutnya dan rombongan pengantinnya akan kembali bersama-sama dengan dia. Ia telah menempuh satu perjalanan yang jauh melewati Damsik, kampung halamannya. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Hebron, Damsik, Mesopotamia. Dia lewat di kampung halaman. Tetapi apakah Eliezer singgah di rumahnya? Di saudara-saudaranya di sana? Mumpung ada kesempatan saudara-saudara sekalian, mumpung ada kesempatan. Tetapi apakah yang dia lakukan? Saudara perhatikan. Perjalanan ini tidak diatur, kebetulan memang dia harus lewat. Kalau saudara ada di pihak Eliezer, kira-kira saudara masih mau singgah dulu di kampung halaman? Saudara Wayne, kalau kebetulan bikin KKR di Papua, ya mesti lewat Manado dulu singgah dulu. Apakah Eliezer lakukan itu? Perhatikan. Eliezer berangkat tanpa bertanggulang langsung ke tujuan. Dia nak singgah saudara-saudara sekalian. Sebagai seorang hamba yang setia, dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk keuntungan pribadinya. Sebagai seorang hamba yang setia kepada Tuhan, dia straight langsung ke tujuan. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Kejadian 24 ayat 10. Demikian ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor tanpa singgah di mana? Di Damsik. Luar biasa ini, seorang hamba yang setia. Jeli dalam tugas. Pertanyaan, setelah Eliezer tiba di tujuan, kemana ia pergi? Setelah dia tiba di kemana Eliezer pergi? Ayat 11. Di sana disuruh nyala unta itu berhenti di luar kota dekat satu sumur. Waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Kemana Eliezer pergi? Sumur. Saya mau tanya dulu, kenapa Eliezer pergi cari istri, pergi cari di sumur? Kenapa tidak pergi di mall kah atau di asrama putri atau di mana saja tempat berkumpul wanita-wanita cantik? Kenapa Eliezer datang mencari istri di sumur? Kira-kira berikan pendapat kenapa pergi cari istri bagi anak tuannya pergi cari di sumur? Kenapa? Ya,
Biasa ini saudara-saudara sekalian. Kenapa dia harus cari di sumur? Saudara perhatikan. Kenapa harus di sumur? Karena ia mencari seorang perempuan yang tahu kerja. Amin. Bukan wanita yang hanya pintar berdandan. Eliezer tahu wanita yang tepat untuk anak tuannya. Dia cari wanita yang tahu kerja. Saudara-saudara sekalian, ada banyak wanita-wanita sekarang yang tahu memasak. Hanya suka berdandan. Jadi Ellen G. White kasih tahu, wanita itu harus diajar apa? Menjahit, memasak dan lain-lain sebagainya, supaya ketika dia akan menikah dia apa? Bisa hidup dengan baik dengan suaminya. Eliezer mencari seorang wanita yang tahu kerja. Seorang wanita sukses adalah wanita yang rajin dan tahu kerja. Amin. Jam berapa Eliezer ada di sumur itu? Jam berapa? Jam berapa Eliezer ada di sumur? Di saat hari masih panas. Saudara-saudara sekalian, biasanya wanita tidak mau keluar kalau panas. Harus gosok apa dulu? Sunblock, supaya jangan jadi hitam. Taruh gosok sana sini. Dan Eliezer jeli di sana, saudara. Dia pergi di saat hari masih panas. Karena ada wanita yang rajin. Eliezer pintar melihat situasi. Ia mencari istri bagi tuannya yang bukan sekedar manusia atau perempuan biasa. Ia mencari seorang wanita yang rajin dan rendah hati. Saudara-saudara sekalian, ketika dia berada di sumur itu, dia berdoa. Letakkan semua rencana Anda kepada Tuhan dalam doa. Ayat 12 mengatakan, lalu berkatalah ia setelah dia sudah ada di sumur itu, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Lalu selanjutnya dia katakan, kiranya terjadi begini, kata Eliezer, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Bagi hambamu Ishak, maka dengan demikian akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiaku kepada Tuanku ini. Dia minta tanda dari Tuhan dalam doa. Tuhan, wanita, ketika saya menunggu di sini ada wanita datang, dia ada tanda dikasih. Wanita yang kasih minum saya dan onta-onta ini, so dia Tuhan. Ketika dia selesai berdoa, apa yang dilakukan oleh Eliezer? Nah, ini contoh saja. Saudara-saudara sekalian, saya mau refleksi untuk kita. Dalam melakukan misi Yesus, kita tidak harus punya gedung yang mewah dan besar. Dalam melakukan misi Yesus, kita tidak perlu memiliki banyak uang. Karena ini pekerjaan Tuhan. Dalam melakukan misi Kristus, yang dibutuhkan adalah manusia-manusia yang suka apa? Berdoa. Dunia ini milik Tuhan. Eliezer berdoa, saudara-saudara sekalian, meminta petunjuk kepada Tuhan akan wanita mana yang cocok bagi istri dari tuannya. Saudara-saudara sekalian, kami punya pengalaman ketika masih kuliah. Pendeta Wauran barangkali tahu cerita ini. Ada teman kami yang masih jomblo, ingin mendapatkan pasangan hidup. Dia berdoa, Tuhan, saya mau naik Gunung Kelabat. Naik ke Gunung Kelabat. Dia berdoa, berpuasa di sana. Dan dia punya doa begini,
Tuhan, mana wanita yang bertemu dengan saya di gate ketika dia turun dari gunung, so dia itu Tuhan, pasangan hidup saya. Jadi dia berdoa semalam-malaman di atas gunung dan meminta petunjuk Tuhan, mana wanita yang tepat untuk saya. Dan dia minta sama Tuhan, perempuan yang pertama yang menegur dia ketika dia turun dari gunung dan di gate itu. Kalau saudara masuk di kampus Universitas Kelabat ada gate. Ketika wanita pertama yang menegur dia, so dia Tuhan. Betul saudara-saudara sekalian. Dia naik ke atas gunung, paginya dia turun. Dan saudara tahu ketika dia masuk gate, ada seorang wanita yang menegur dia. Dan dialah wanita yang dia pilih menjadi pasangan hidup. Pendeta itu ada di Papua. Cuma saya tidak mau kasih tahu namanya. Konfidensial, tidak bisa. Dia minta tanda. Dan ini yang terjadi dengan siapa? Eliezer. Dalam melakukan misi Kristus, dibutuhkan adalah manusia-manusia yang suka berdoa. Bukan, memang kita butuh uang, kita butuh gedung yang bagus. Tetapi ini adalah misi Yesus. Dibutuhkan orang-orang yang suka berdoa. Dan saudara lihat, pertanyaan, berapa kali kita harus berdoa ketika kita mendapat masalah? Berapa kali harus kita berdoa kepada Tuhan ketika saudara dan saya ada masalah? Berdoalah tanpa apa? Berkeputusan. Ellen G. White nasihatkan kepada kita, berapa kali seseorang harus berdoa ketika dia harus mencari pasangan hidup? Berapa kali? Kalau saudara biasa berdoa 3 kali sehari, lipat 2 kan. Itu kata Ellen G. White. Kalau saudara biasa berdoa 5 kali sehari, gandahkan itu jadi 10 kali. Karena mencari pasangan hidup ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita ke depan. Bukan hanya sekedar coba-coba. Kita harus melihat bagaimana Allah berbuat dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Setelah Eliezer berdoa, dia menunggu. Setelah Eliezer berdoa, dia menunggu. Saudara perhatikan. Sebelum kita masuk di sana, sebelum kita memutuskan sesuatu, apakah itu yang akan menentukan masa depan hidup kita, masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak kita, masa depan gereja kita, masa depan organisasi kita, kita harus letakkan itu lebih dahulu di dalam doa kepada Tuhan. Amin saudara. Kita harus lebih banyak berdoa. Banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Kita harus meletakkan segala sesuatu, apapun itu, dalam perjalanan hidup kita secara pribadi atau gereja atau organisasi, harus diletakkan di dalam doa. Ellen G. White katakan dalam Sejarah Para Nabi jilid 1 halaman 196, dengan mengingat kata-kata Abraham bahwa Allah akan mengirimkan malaikatnya bersama-sama dengan dia, ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini meminta pimpinan yang pasti. Dan saudara lihat apa kata Ellen G. White, sebelum doa itu selesai diucapkan, jawaban telah diberikan. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Sebelum Eliezer selesai berdoa, Tuhan sudah menjawab doanya. Amin saudara. Sangat penting kita letakkan semuanya di dalam doa. Setelah Eliezer berdoa, dia menunggu. Saudara lihat ayat 21. Dan orang itu mengamat-amati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Saudara-saudara sekalian, kita harus menunggu waktu kita. Kita harus tunggu. Tunggu Allah dalam berbuat, dalam melakukan misi kita. Kita harus menunggu Tuhan untuk memberikan waktu kita dengan tepat. Ketika saya ketua konferensi, saya
ketua konferensi 8 tahun. Saya bilang ini sama teman-teman, tunggu waktunya. Akan tiba waktumu akan jadi ketua. Jangan tusuk ke atas, saudara-saudara sekalian. Tuhan punya waktu yang terbaik bagi saudara dan saya, amin. Jangan paksa, karena setiap orang punya waktunya, dan setiap waktu ada orangnya. Itu kata-kata yang sering kita dengar. Tunggu waktu Tuhan yang terbaik untuk kita. Kita harus menunggu waktu Tuhan yang terbaik untuk saudara dan saya. Kadang-kadang kita mau paksa Tuhan kenapa terlalu lama saya mau jadi ketua, atau yang lain-lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan punya waktu yang terbaik bagi kita. Eliezer menunggu dan Tuhan memberikan yang terbaik kepadanya. Ayat 45 mengatakan, belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Saudara lihat, jawaban Tuhan langsung diberikan kepada Eliezer yang tekun berdoa meminta petunjuk dari Tuhan. Dia minum. Ini gambarnya. Saya mau tanya saudara-saudara sekalian, berapa liter seekor onta minum? Berapa liter air 1 ekor onta minum? Pak Walean, 1 ekor onta itu kurang lebih 100 sampai 150 liter 1 ekor. Berapa ekor onta yang dibawa oleh Eliezer? Berapa? 10. Ayat Alkitab mengatakan dia kasih minum semuanya, saudara-saudara sekalian. Berapa kali Ribka ini harus naik turun timba air untuk memberi minum onta-onta itu. Ada 10 ekor, saudara-saudara sekalian. Artinya kalau 10 ekor ini kurang lebih 1.500 liter. Kemungkinan 120 sampai 150 liter air 1 ekor onta minum. Berapa kali dia harus bolak-balik timba? Karena dia adalah seorang wanita yang rajin. Itu sebabnya katakan Eliezer mencari wanita yang bukan hanya pintar berdandan, tetapi seorang wanita yang apa? Yang rajin dalam tugas. Rajin dalam tugas. Saudara-saudara sekalian, saya waktu ketua saya tanya kepada pendeta, berapa anggota yang harus dilawat setiap hari? Pendeta, berapa anggota gereja yang harus dilawat oleh pendeta setiap hari? Berapa? Rata-rata di kami di sana 5 keluarga. 5 keluarga yang harus dilawat, dan berapa non-advent yang harus diajar. Jadi 5 keluarga, 1 keluarga non-advent yang harus diajar setiap hari. Rajin dalam tugas. Kayak ini, seperti ini. Menarik jiwa bukan hanya tugas pendeta memang, tetapi tugas kita semua dengan anggota gereja. Setelah selesai itu, bagaimana reaksi Eliezer setelah dia dapatkan jawaban dari Tuhan dalam melakukan misinya di kota Nahor itu? Kemudian berlututlah aku, kata Eliezer ini, dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Dia, Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku itu bagi anaknya. Ayat 22, setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal, lalu dia kasih pakai sama siapa? Sama Ribka. Saudara-saudara sekalian, luar biasa ini. Dan Ribka pulang kasih tahu sama papanya. Time is money. Laban bilang, kenapa kau pakai ini barang ini? Ada 1 orang kasih sayang. Panggil dia. Lalu dibawalah Eliezer ke rumah. Saudara perhatikan ya.
Seorang hamba yang baik tidak makan dulu sebelum ia menyelesaikan misinya. Ketika dia tiba, makanan sudah dihidangkan, tetapi Eliezer bilang, maaf, saya belum mau makan sebelum saya menyampaikan maksud saya di tempat ini. Dia tidak mau makan, saudara-saudara sekalian. Dan seterusnya saudara lihat, saya singkat, 10 hari ketika lamaran diterima, orang tua Ribka bilang 10 hari dulu baru boleh bawa ini pengantin wanita. Eliezer tidak mau, saudara. Nanti lihat sebentar. Ini. Tetapi ketika hidangan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham, dan seterusnya dia ceritakan maksud kedatangannya ini, meminang Ribka. Ini saudara-saudara sekalian. Pinangan akhirnya diterima, ramah tamah, makan, lalu Eliezer beristirahat malam itu. Jadi selesai dia sampaikan maksudnya, dia diterima dan dia beristirahat. Besok pagi saudara lihat, ini seorang hamba yang luar biasa. Sesudah itu makan dan minum mereka, orang-orang bersama-sama dengan dia bermalam. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu. Besok pagi saudara-saudara sekalian, dia langsung bilang sama Laban dan keluarga, saya sudah mau pulang. Lepaskanlah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya, biarkanlah anak gadis ini tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi apa jawab Eliezer? Jangan tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan tanyakan sendiri kepadanya. Kalau begitu panggil Ribka, sini Ribka. Tanya jumpa dia langsung. Lalu mereka memanggil Ribka. Ribka, maukah engkau pergi bersama dengan orang ini? Jawabnya Ribka apa? Mau. Saudara-saudara sekalian, ini aneh. Dia tidak kenal ini, tetapi ketika ditanya langsung mau. Maka Ribka, saudara mereka itu dan inang pengasuhnya bersama hamba Abraham dan orang-orang itu pun dibiarkan mereka pergi. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Perjalanan misi yang luar biasa yang dilakukan oleh Eliezer. Sukses. Mendapatkan Ribka dan membawa dia pulang kepada Abraham. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunan memenduduki kota-kota musuhmu. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka, lalu berjalan pulang. Luar biasa, misi tercapai, dan Ribka dibawa pulang. Bagian yang terakhir ini laporan pekerjaan. Saudara-saudara sekalian, penting membuat laporan. Pekerjaan apa saja yang kita lakukan harus buat laporan. Ayat 62. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Jadi Ishak melayangkan pandangnya. Saudara perhatikan. Ayat 64. Ribka juga melayangkan pandangnya, saudara-saudara sekalian. Ini kalau saudara pelajari puisi bahasa Ibrani, ini ayat ini luar biasa. Ishak melayangkan pandangnya. Ribka juga melayangkan pandangnya. Sama-sama saudara-saudara sekalian. Kemungkinan pandangan itu bertemu di udara. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu,
So dia itu Ribka nganapi pasangan hidup. So dia itu Ishak. Lalu Ribka ambil apa? Telukung. Pakai cadar ya, pakai cadar. Dan bertelukung daia. Ayat 66. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Ini laporan. Laporan pekerjaan. Dia ceritakan semua apa yang dia telah lakukan. Selesai itu, dia siap menerima tugas yang baru sebagai seorang hamba yang setia. Dia ceritakan dulu tugas yang dia telah lakukan. Saudara-saudara sekalian, Eliezer menceritakan kepada Ishak segala yang dia lakukan. Penting sekali membuat laporan. Waktu saya ketua juga saya juga masih pendeta jemaat, saudara-saudara sekalian, seorang pendeta itu harus buat laporan harian. Pak Max, beliau lama di kampus, tapi kami lama di jemaat. Kita harus buat laporan harian, 5 keluarga yang dilawat dan 1 non-advent yang diajar. Itu laporan harian. Buat laporan bulanan, buat laporan triwulan. Itu yang terjadi. Penting membuat laporan, menceritakan ini seperti ini. Itu yang dilakukan. Eliezer hamba Abraham telah selesai melakukan tugas itu, melaporkan dan siap untuk tugas yang baru. Eliezer, contoh dari seorang hamba yang apa? Yang setia. Saudara dan saya juga adalah hamba Tuhan yang setia. Tetapi saya ingin bawa saudara di ayat yang terakhir. Ini ayat yang terakhir. Dan poin yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ayat 67. Ketika sudah bertemu Ishak dan Ribka, lalu Ishak membawa Ribka ke kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Apa kaitan di sini? Kenapa Ishak kemudian dihiburkan bertemu dengan Ribka setelah ibunya meninggal? Saya mau kasih sedikit latar belakang ayat ini. Kejadian pasal 22, kalau saudara baca Kejadian pasal 22, bercerita tentang Abraham diuji membawa Ishak untuk dipersembahkan kemana? Ke atas Gunung Moriah. Kejadian 23, Sarah mati. Saudara baca pasal itu. Kejadian 22, Ishak dipersembahkan di atas Gunung Moriah. Kejadian 23, Sarah mati. Kejadian 24, Ribka dipinang. Apa kaitannya dengan ayat ini? Saudara lihat ya. Ketika Ishak dibawa oleh papanya ke atas Gunung Moriah untuk dipersembahkan, Sarah tidak tahu. Abraham tidak beritahukan kepada Sarah bahwa Ishak akan dipersembahkan. Kalau dia kasih tahu Sarah, pasti Sarah tidak akan kasih. Tapi itu perintah Tuhan, harus membawa dia ke atas Gunung Moriah untuk dipersembahkan. Menurut cerita para rabi, ini saudara-saudara sekalian, kalau saudara dapat cerita-cerita para rabi yang tidak ditulis di Alkitab, begini ceritanya. Jadi ketika Ishak di bawah, ada 2 pembantu Abraham ikutkan untuk menemani Abraham membawa kayu bakar dan lain-lain sebagainya. Sampai-sampai setelah tiba di atas kaki gunung, Abraham tinggalkan 2 orang pembantu ini kan di bawah gunung. Lalu membawa Ishak ke sana. Saudara ingat apa kata-kata Ishak? Papa, api sudah ada, kayu sudah ada, mana itu korban? Mana itu binatang yang akan dikorbankan? Apa jawab Abraham? Nanti Jehovah Jireh, nanti Allah yang akan menyediakannya. Kemungkinan besar, ini cerita para rabi. Ketika Abraham dan Ishak naik ke atas gunung untuk mempersembahkan Ishak, 2 pembantunya ini pulang.
Sampai di rumah, karena hamba-hamba Abraham ini kan banyak. Mereka saling berbisik-bisik, ternyata itu Ishak sudah dibawa oleh Tuhan Abraham untuk dikorbankan di gunung. Dan bisik-bisik ini didengar oleh Sarah. Apa kamu bisik-bisik di sini? Ini menurut cerita para rabi yang tidak ada di Alkitab. Ternyata mereka panggil, akhirnya jangan sembunyi-sembunyi, kasih tahu yang sebenarnya. Lalu mereka katakan, ternyata Ishak sudah dibawa oleh Abraham, suaminya Tuhan, untuk dipersembahkan ke atas bukit. Ketika Sarah tahu, Sarah kena stroke dan dia mati. Ini menurut cerita para rabi yang memang tidak diceritakan di Alkitab. Itulah sebabnya saudara perhatikan. Pasal 22, Abraham membawa Ishak ke atas gunung. Pasal 23, Sarah mati. Bercerita tentang Sarah mati. Bukan, memang tidak diadat, tapi ini secara kebetulan. Pasal 23, Sarah mati. Pasal 24, Ribka dipinang. Dan ini latar belakang ayatnya, saudara lihat. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya. Setelah dia bertemu, rupanya ketika Sarah mati, Ishak tidak sempat lagi bertemu dengan mamanya yang dia sangat kasihi selagi dia masih hidup. Setelah dia pulang, dia dapati mamanya mati. Dia sangat sedih, saudara-saudara, dia sangat sedih. Dan saudara lihat ini, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ternyata selama ini dia susah sekali, saudara, dia sedih. Tetapi ketika Ribka tiba, penggantinya sudah ada. Ini hanya poin yang lain yang background ayat ini. Dan saudara lihat kesimpulan yang saya ingin bawakan kepada saudara pada sahabat ini. Saudara dan saya adalah hamba yang melayani, bukan untuk dilayani. Mari kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, sama seperti siapa? Eliezer, hamba Abraham itu. Eliezer artinya Allah penolongku. Semoga melalui cerita kisah ini kita mendapatkan manfaat, pelajaran yang berharga untuk melakukan tugas sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia dan dapat dipercaya seperti Eliezer, hamba Abraham itu. Tuhan memberkati kita adalah doa dan pengharapan kami. Amin. Terima kasih banyak, Pendeta Inarai. Thank you so much for giving us a very nice message. And we are about to close our divine service. We will sing from SDA hymnal number 537, 537, He Leadeth Me. Mari kita berdiri semua. Still is God's hand there.
pada sabat ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan masih terus mempercayakan kami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia di dunia ini. Dan tolong tuntunlah kami Tuhan dalam perjalanan hidup di atas dunia ini. Kami akan melakukan tugas-tugas kami dengan sebaik-baiknya, sama seperti pengalaman Eliezer, hamba Abraham yang setia itu. Dan tuntunlah kami terus Tuhan dalam perjalanan hidup di atas dunia ini. Dan kami bisa menang, melewati semua pergumulan hidup sampai kami tiba di sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi masing-masing kami. Sebentar ketika kami akan berpisah dari tempat ini, pulanglah bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih karunia melalui Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menyertai perjalanan hidup masing-masing kami sejak hari ini sampai hari Maranatha itu tiba. Inilah doa kami Tuhan, karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.